Di pinggiran hutan Rona Valley, tepat sebelum senja. Setelah 8 tawaran, boleh ku penggal dia. Dari Deus, Alon akhirnya terbiasa. Kepalanya sempat terasa berat, tapi hanya sebentar. Ia cepat menyesuaikan diri. Kini mereka telah sampai di tepi hutan, melewati para petualang dan tentara bayaran yang berlalu lalang, hingga suara familiar menghentikan langkahnya. Itu kau, Count maksudku, Marquess Palatio. Alon menoleh. Sosok yang menyapanya adalah Lian Aguilas, putri dari kepala Menara Merah. Lama tidak bertemu, Marquess. Selamat atas kenaikan gelarnya, ya. Terima kasih. Lama juga kita tak berjumpa. Mereka bertukar senyum sopan, hingga Lian mengalihkan pandangan ke belakang Alon. Tunggu, apa itu benar dia? Deus Machalian. Sang pendekar Caliban yang terkenal itu melangkah maju, memperkenalkan diri dengan pendek. Deus, Lian Aguilas. Kehormatan bertemu denganmu. Wah, aku tidak menyangka, kalian datang bersama. Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi Alon tahu maksudnya lebih dalam. Dari dua bangsa berbeda, tapi muncul bersama. Dan mengingat reputasi Deus, siapapun pasti akan penasaran. Kami punya tujuan masing-masing, tapi kebetulan arah perjalanan kami sejalan, jawab Alon. Begitu ya, hanya kalian berdua, bertiga, sebenarnya. Kalau begitu, bagaimana kalau bergabung dengan kami? Kebetulan kami juga sedang menuju perkemahan. Setelah mempertimbangkan, dan menyadari bahwa ancaman terbesar di hutan adalah tersesat, bukan monster, Alon menerima tawaran itu. Ide bagus. Perkenalan singkat, rombongan Menara Merah dan Hijau. Lian mengenalkan kelompoknya. Ada 15 penyihir, 5 tentara bayaran, dan 1 pemandu lokal. Namun Alon menyadari sesuatu. Tidak semua dari Menara Merah. Benar, ini misi gabungan dengan Menara Hijau. Tak lama setelah itu, suara berat terdengar. Ada tamu. Sosok pria bertubuh kurus tinggi muncul, membawa tongkat setinggi dirinya. Ia terlihat seperti penyihir dari novel klasik. Theon, sini. Sapa mereka. Pria bernama Theon berjalan ke depan, ekspresi dingin. Ia menyapu pandangan ke Alon, Evan, dan Deus, lalu membungkuk ringan. Theon, profesor di Menara Hijau. Anda pasti Marquess Palatio dan pendekar Caliban yang terkenal. Salam kenal, jawab Alon singkat. Tapi Theon tiba-tiba membalik badan dan pergi tanpa bicara lebih lanjut. Dia masih muda untuk profesor, gumam Evan. Ya, kata Lian. Belum genap 25 tahun, tapi sudah mendekati peringkat kelima. Alon terdiam, tapi kemudian ia bergumam lirih. Kenapa rasanya dia cuma dingin padaku? Lian tersenyum canggung. Ah, itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Maksudku, Ia memastikan Theon cukup jauh, lalu berbisik. Kau tahu rumor tentangmu dan Penia, kan? Penia. Theon menyukai Penia. Apa? Alon menatap Lian seolah tak percaya. Penia Crisine, wanita yang bagi Alon terlalu gila untuk disentuh, meski rupanya memukau. Namun tampaknya, seseorang benar-benar menyukainya. Dia suka Penia. Penia yang itu. Iya. Kenapa? Maksudku, maaf. Gak apa. Aku juga gak ngerti, jawab Lian sambil menghela napas. Apalagi, dia pernah dipermalukan habis-habisan oleh Penia. Tapi, tetap ngefans. Apa dia masokis? Tepat saat Alon berpikir begitu. Marquess. Tidak perlu, potong Alon tegas, tanpa menunggu kalimat Deus selesai. Deus hanya mengangguk dengan ekspresi kecewa, menarik kembali tangannya dari gagang pedang. Deus. Ya,
Marquez. Akhir-akhir ini, kau sering dengar suara aneh atau suara-suara di kepalamu. Tidak, sama sekali tidak. Alon mendesah pelan. Kalau begitu, kenapa setiap orang bikin salah sedikit saja kau penggal? Senja, perkemahan penjelajahan. Rombongan sampai di kamp utama di tepi hutan. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan, kata Evan. Ya, kupikir cuma tenda-tenda lusuh. Namun tempat itu seperti pemukiman permanen, lengkap dengan toko, penginapan, bengkel, bahkan ruang pelatihan sihir. Monster tak masuk ke sini. Hampir tidak. Area kamp dilindungi oleh segel dan medan sihir, jelas Alon. Saat ia memandangi sekeliling, ia merasa aneh. Di game, rasanya tempat ini jauh lebih sederhana. Tapi aslinya, seperti kota kecil. Lian pun berpamitan. Sampai jumpa besok, Marquez. Sampai jumpa. Mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan Malaka esok pagi. Ayo istirahat dulu malam ini, kata Alon. Setuju, jawab Evan. Dipahami, ucap Deus. Keesokan paginya, udara lembab membuat tidur Alon tak nyenyak. Tapi hari itu ia punya misi. Aku akan mencari Reinhardt dulu. Nanti malam kita bertemu lagi. Baik, ingat yang kukatakan. Soal berkah. Ya, usahakan dapatkan itu dulu sebelum masuk wilayah berbahaya. Alon dan Deus pun berpisah. Alon merasa lebih nyaman bila Deus ada di dekatnya, namun ia tahu masing-masing punya urusan. Selama Deus tidak masuk sektor Selvanus, semuanya harusnya aman. Reruntuhan Malaka, persiapan. Alon bergabung kembali dengan kelompok Lian. Deus tidak ikut. Seperti kataku, tujuan kami berbeda. Begitu. Mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Semakin cepat ini selesai, semakin baik. Sementara itu, kerajaan Rosario, penjara abisal. Jauh di bawah tanah, di tempat paling terkutuk yang hanya dihuni penjahat luar batas, seorang pria tanpa kaki masih hidup. Anderede. Meski tubuhnya hancur dalam pertempuran terakhir melawan Alon, jiwanya selamat. Ia menggunakan rencana daruratnya, memindahkan kesadaran ke tubuh tawanan yang ia rekayasa menggunakan teknologi Machina. Kini tubuh barunya dipenuhi akar merah yang menempel ke tulang dan saraf. Wajah tawanan itu perlahan berubah menjadi Anderede sendiri. Aku belum selesai, aku akan bangkit kembali, dan menciptakan dunia yang adil. Namun, Anderede menoleh. Di tempat seharusnya tak mungkin ada siapapun, di balik gerbang baja, berdiri seorang pria berambut hitam dan mata biru menusuk. Senyumnya hangat, bahkan ramah. Halo, Anderede membeku. Terus terang, aku tidak peduli apa mimpimu, atau dunia macam apa yang ingin kau bangun. Tapi kau menyentuh, yang mulia. Itu tidak bisa dimaafkan. Pria itu mengangkat tangannya. Snap. Leher Anderede mulai berputar. Tunggu. Jangan. Berhenti. Berhenti. Krek. Lehernya terpelintir 2 kali. Tubuhnya jatuh. Wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri. Itu karena kau cari mati sendiri. Sosok misterius itu pun pergi, menghilang ke dalam kegelapan penjara yang bisu. Di tengah hutan Rona Valley, menuju reruntuhan Malaka. Perjalanan menuju reruntuhan Malaka dimulai pagi-pagi buta. Alon dan Evan berjalan bersama rombongan Lian melewati jalur hutan yang makin dalam dan lembab. Marquez, makin dalam, makin lembab ya. Rasanya kayak disedot dari dalam kulit, keluh Evan dengan ekspresi lesu. Benar, jawab Alon singkat sambil menepuk jubahnya yang basah dan lengket. Meski ia tidak menunjukkannya, Alon sama tak nyamannya dengan Evan. Kelembapan di tempat ini jauh melampaui ingatannya semasa bermain psikedelia.
Tempat ini harus segera kuselesaikan dan kutinggalkan. Mereka terus berjalan sampai akhirnya seseorang menyarankan istirahat sejenak. Saat istirahat, obrolan dengan Lian. Alon duduk di bawah naungan pohon besar bersama Lian. "Malakah itu reruntuhan magis?" tanyanya. Lian menjelaskan bahwa reruntuhan di Rona Valley terbagi dalam berbagai kategori, reruntuhan harta, reruntuhan warisan, dan reruntuhan pengetahuan. Yang paling dicari oleh para penyihir tentu saja reruntuhan magis, tempat peninggalan dewa-dewa kuno kadang ditemukan. Namun, bagi Alon yang pernah menjelajahi area ini berkali-kali dalam game, Malaka selalu tampak seperti reruntuhan biasa. "Belum dipastikan, tapi indikasinya kuat," jawab Lian. Ia menjelaskan bahwa tim eksplorasi membandingkan struktur Malaka dengan reruntuhan magis terdahulu menggunakan peta khusus, dan menemukan kesamaan mencolok. "Menarik," gumam Alon. "Aku tak tahu soal ini sebelumnya." "Semua berkat Theon, sebenarnya," kata Lian. "Dialah yang mencetuskan kemungkinan itu." Mata Alon melirik ke arah Theon, yang duduk agak jauh. Saat tatapan mereka bertemu, Theon buru-buru berpaling, berpura-pura tak melihat. "Aneh, tapi lupakan. Jadi, menurutmu ada peninggalan zaman dewa kuno di sini?" "Kurasa tidak. Saat pertama kali ditemukan, para penjelajah tak melaporkan apa-apa. Mungkin cuma catatan akademik biasa." Kemudian Lian balik bertanya, "Kalau kau sendiri, kenapa datang ke sini?" Alon ragu sejenak, lalu menjawab samar. "Ada seseorang yang memintaku ke sini." "Seseorang?" "Ya, permintaan pribadi." Lian tidak memaksa, menyadari bahwa itu bukan pertanyaan yang ingin dijawab secara lengkap. Alon menghargai pengertiannya. "Ngomong-ngomong, apa tidak masalah informasi ini disebar begitu saja?" "Oh, tenang. Meski mirip reruntuhan magis, kemungkinan benar-benar seperti itu sangat kecil. Kalaupun ada penemuan, pasti akan diumumkan ke publik. Jadi tujuan kalian hanya verifikasi saja." "Benar. Merah jago interpretasi, hijau ahli deteksi. Jadi kami gabung tim." Alon mengangguk, lalu mengajukan satu pertanyaan tambahan. "Setelah ekspedisi ini selesai, kalian langsung pulang? Kecuali ada area baru di utara yang belum dijelajahi, ya?" Alon memicingkan mata. "Wilayah utara, bukankah nanti jadi salah satu basis Hyaki?" Hyaki, kelompok monster legendaris yang muncul di pertengahan hingga akhir cerita Psychedelia, terkenal karena menyebabkan kehancuran total kerajaan-kerajaan aliansi. Terutama rajanya, Raja Penyimpangan. Masih bikin darahku mendidih cuma ingat pertarungannya. "Wilayah utara itu, sebaiknya dihindari," katanya. Kenapa?" "Ada yang bilang cukup berbahaya." Lian mengerutkan kening, tapi Alon tak menjelaskan lebih jauh. "Semoga mereka tidak masuk ke sana." Reruntuhan Malaka. Langit mendung membuat waktu terasa tak pasti saat mereka akhirnya tiba. "Langsung masuk saja," ucap salah satu penyihir. Karena reruntuhan ini bukan zona berbahaya, para penyihir dan pengawal segera masuk ke dalam. "Kita juga?" tanya Evan. "Ya, bangunan utama berbentuk piramida besar. Di dalam, lumut menutupi dinding dan lantai batu yang basah. Kretenia Sian bilang aku akan mengerti tujuannya kalau aku ke sini, tapi maksudnya apa?" Alon mencoba mencari jawabannya, namun pikiran itu buyar saat Evan berseru. Lebih sejuk di dalam ya." Saat Alon menatap sekeliling, ia sadar, ruangan itu nyaris kosong. Tidak ada artefak, tidak ada altar, hanya batu besar di tengah dan dinding yang lembab. Apa yang bisa dipelajari dari tempat seperti ini? Namun saat ia mendongak, ia melihat sesuatu. Sebuah tulisan kuno, bukan gambar. Tanpa disadari,
Otaknya langsung memahami makna simbol itu. Telur naga suci. Ia membaca satu kata di bawahnya. Stasis. Tung. Terdengar suara pintu besar tertutup. Krek. Disusul suara retakan keras. Kematian dimulai. Lian yang masih sibuk melihat struktur reruntuhan dikejutkan oleh teriakan. Seorang penyihir menara hijau, tewas. Kepalanya hancur. Makhluk-makhluk serangga raksasa menjijikkan muncul, menggerogoti tubuhnya. Ark, apa itu? Satu penyihir muntah, yang lain panik membentuk lingkaran sihir. Tapi saat mereka mencoba mengaktifkan sihir, tidak ada yang terjadi. Kenapa? Sihirku. Lian mencoba lagi, tetapi setiap kali ia melepaskan mana itu menghilang. Mananya menyebar. Tiba-tiba, hampir saja, Theon muncul di antara mayat, tersenyum dingin. Theon. Ia berdiri di atas tubuh penyihir, tersenyum penuh hinaan. Kau terlihat bingung. Kau sadar apa yang kau lakukan? Tanya Lian geram. Ah, ceramah ya. Maaf, sudah terlalu sering. Tapi tenang, aku tahu persis apa yang kulakukan. Justru, kalian yang gelap soal ini. Dengan tenang, ia mengeluarkan tongkat hitam legam. Seekor serangga raksasa menghunjamkan belalainya ke dada mayat, lalu menarik jantung berdarah. Theon mengambil jantung itu, melemparnya ke tengah ruangan. Darah menyebar seperti ritual kuno. Jangan repot-repot. Sekarang, ujiannya sudah dimulai. Sihir tak bisa digunakan di sini. Ujian, ya, untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan peninggalan magis di sini. Theon tertawa kecil. Aku tak punya dendam pribadi, Lian. Tapi untuk memulai ritual, aku butuh setidaknya 10 jantung penyihir. Marquez Palatio juga bisa dihitung karena dia penyihir. Tapi makhluk Caliban itu, wah, itu sempat bikin aku panik. Kupikir harus menunggu sampai dia pergi. Tapi ternyata bisa dimulai hari pertama. Aku bersyukur sekali. Ia menatap Alon sejenak, lalu berbalik. Baiklah, sampai jumpa. Jantung kalian akan sangat berguna. Serangga-serangga bermutasi mulai beterbangan. Lian menggigit bibir. Ia mencoba lagi menyusun mantra, gagal. Apakah kita semua akan mati di sini? Cracker. Tiba-tiba, suara tajam membelah keheningan. Di depan Alon, cahaya sihir muncul. Semua orang menatap cahaya itu. Senyum Theon langsung memudar. Matanya membelalak. Stasis. Alon mengangkat tangannya. Ia telah memecahkan rahasia sihir di dalam reruntuhan ini. Dan dari tangannya, mantra pertama pun menyala, cahaya harapan di tengah neraka. Dalam reruntuhan Malaka, sekejap setelah ledakan cahaya. Alasan mengapa para penyihir tak bisa menggunakan sihir di dalam reruntuhan Malaka ternyata sederhana, namun mematikan penyebaran energi magis. Dalam dunia sihir, inti dari manifestasi sihir adalah mengekstrak energi magis dari dalam tubuh, lalu menyusunnya dalam struktur tertentu. Tapi di ruang ini, saat energi magis dikeluarkan, ia langsung terurai dan tersebar di udara, membuat penyusunan, dan karenanya, sihir menjadi mustahil. Bahkan Theon, pelaku dari bencana ini, tak bisa menggunakan sihirnya sendiri di sini. Namun ada satu pengecualian, Alon. Dan alasannya jelas. Karena aku menstabilkan struktur sihir dengan mantra pengikat, pikir Alon. Dengan kata lain, Alon bisa memaksa sihir tetap patuh pada hukum sihir melalui mantra, apapun kondisinya. Sebuah kemampuan langka, dan kini, penyelamat satu-satunya dari kehancuran. Kalau saja tidak ada petunjuk di dinding itu, aku pasti sudah jadi makanan serangga. Tapi bahkan dengan keunggulan ini, situasinya tetap tak menguntungkan. Semakin banyak energi yang kupakai,
semakin lambat penyusunan. Dan Hogaftu serta gelangku tidak bisa digunakan. Dalam kondisi ini, aku hanya bisa melempar 3 mantra, maksimal. Di sekelilingnya, serangga mutan menjijikkan, seukuran manusia, menyebar di dinding, lantai, bahkan udara. Terdengar dengungan khas penuh ancaman. Mereka ada di mana-mana. Gila, ini konyol. Seru Theon dari kejauhan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Secara logika, tak mungkin sihir bisa digunakan di sini. Katanya, bingung melihat kilatan sihir Alon. Namun Alon tetap tenang. Aku harus menghabisi semuanya, dalam satu tebasan. Ia tahu, sihir area berskala besar akan mengenai Evan dan para penyihir lain juga. Mustahil untuk tidak mengenai mereka. Tapi jika ia menggunakan sihir presisi satu persatu, kesempatannya tak cukup banyak. Saat kebingungan melandanya, satu ide muncul. Tunggu. Jika energi magis tersebar seperti ini. Dekomposisi. Seketika, sisa energi magis yang tadi terhimpun pun larut dan lenyap, berubah menjadi partikel halus yang mengisi udara. Nafas para penyihir menurun, harapan pupus. Tuh, kan. Udah kuduga juga sihir nggak bakal jalan, keluh Theon sambil melambai malas dengan tongkatnya. Namun Alon, tetap diam. Dalam pikirannya, energi magis memang tersebar, tapi tidak hilang. Matanya menyipit. Energi itu masih ada. Hanya tersebar, dan kini, justru dalam jangkauannya. Ho! Alon menarik napas pelan. Tangan kirinya membentuk mudra segel, lalu tangan kanan menyusul dengan Ji Kuan In, segel bumi. Conggoang, cahaya murni. Pas. Sebuah bola petir menyala terang di telapak tangannya, berbeda jauh dari sihir yang sebelumnya lemah. Akselerasi. Bola itu menghisap udara di sekitarnya, membentuk medan listrik yang menyala terang biru elektrik. Dan tepat saat taring serta kaki serangga mutan hendak mencabik tubuhnya. Penetapan. Gagak-gagak. Kilatan petir menyambar, meluluhlantakkan udara dengan presisi mematikan. Satu persatu, tubuh para serangga disayat petir. Yang terbang di udara. Yang merayap dari belakang. Yang hendak menancapkan belalai ke jantung Alon. Kilatan biru itu seperti tarian cahaya yang dipandu tangan dewa, hanya menyentuh serangga dan Theon. Kilat terakhir menyambar langsung ke jantung Theon, menghempaskannya sebelum ia sempat mengayunkan tongkat. Setelah badai petir, seketika, tubuh-tubuh serangga mutan berjatuhan. Cairan hijau dari dalam tubuh mereka muncrat, membasahi lantai dan kepala para penyihir. Tapi tak seorang pun bergerak menghindar. Bahkan Lian, yang wajahnya kini berlumur lendir kehijauan, hanya diam terpaku. Semua mata tertuju pada satu orang. Alon, sang Marques Palatio, berdiri di tengah ruangan, napasnya berat, tubuhnya gemetar. Aku akan mati. Efek kelelahan karena 2 mantra besar terasa mengoyak dari dalam. Namun ia tetap berdiri. Beberapa saat kemudian, setelah meneguk ramuan pemulih, Alon merasa mananya berangsur kembali. Marques, panggil Evan. Apa barusan itu? Aku tahu kau pernah pakai sihir besar, tapi yang tadi, luar biasa. Dan mungkin tak akan kau lihat lagi, jawab Alon, sambil menekan pelipisnya yang berdenyut hebat. Sihir tadi adalah gabungan 2 jenis mantra. Pertama, penyebaran energi magis lewat dekomposisi, memanfaatkan sifat ruangan. Kedua, penargetan ulang energi yang tersebar menggunakan mantra penetapan. Tingkat kontrol yang dibutuhkan sangat tidak efisien, dan hanya mungkin di lingkungan langka seperti ini. Tapi luar biasa sekali, gumam Evan. Sihir bukan untuk pamer, jawab Alon dingin. Percakapan mereka terputus oleh langkah cepat Lian yang mendekat. Marques,
Aku minta maaf, dan terima kasih. Ia membungkuk dalam sekali. Hampir 90 derajat. Jika bukan karena Anda, kami semua pasti mati. Alon, yang merasa tak nyaman dengan pujian itu, hanya mengangguk tipis. Tapi sebelum Lian sempat melanjutkan, kugung, tanah bergetar. Dari tengah arena muncul sebuah tangga batu, mengarah ke bawah tanah. Tangga. Seluruh penyihir tahu, itulah tempat yang Theon maksudkan. Marquez, tolong bawa ini, kata Lian, menyerahkan sebuah benda. Apa kalian yakin? Sudah disepakati oleh semua orang. Di sekeliling, para penyihir membungkuk serempak. Ini pertama kalinya aku lihat penyihir serendah hati itu, bisik Evan kagum. Kalau begitu, aku terima. Alon melangkah menuruni tangga, sampai tiba di sebuah pintu dengan tulisan kuno. Tulisan itu terbaca jelas olehnya. Untuk penyihir yang mengingat mantra penyatuan setelah mencapai akhir, peninggalan harmoni akan diwariskan. Alon membuka pintu. Ruangan terang menyambutnya, bukan kegelapan. Di dalam, ada dua hal. Pertama, sebuah telur. Hitam legam, berkilau menyerap cahaya. Terletak di atas altar. Kedua, sebuah tulisan. Harmoni bayangan. Alon mendekat. Di samping telur, ada selembar perkamen tua dengan tulisan kuno. Jangan biarkan naga bayangan memakan apapun selain mana sebelum menetas. Jika mengonsumsi darah penyihir melebihi ambang batas, telur harus dihancurkan. Jika tidak, ia akan menjadi naga bayangan kematian dan kehilangan kendali. Dua peringatan. Alon kini memahami apa tujuan Theon sebenarnya. Dia ingin menumbuhkan naga bayangan, menjadi versi mengerikan naga bayangan kematian. Tapi kenapa? Dan siapa yang menyuruhnya? Ia teringat Kretenia Xian, Ratu Asteria. Theon jelas tak terhubung langsung dengannya. Tapi, mengapa Xian mengirim Alon ke sini? Dia bilang aku akan mengerti tujuannya begitu sampai di sini. Dan memang benar, rasi kuno ini hanya bisa dibaca oleh orang seperti Alon. Xian tahu dia bisa membacanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun Alon memilih untuk menunda jawabannya. Ia mengangkat telur hitam itu, sangat berat, dan mulai naik kembali ke permukaan. Di tempat lain, dalam kereta kerajaan. Di dalam ruang yang mewah seperti istana kecil di atas roda, Ratu Xian bersandar nyaman. Kita akan segera tiba di Trea, katanya pelan. Yang mulia, tampaknya sangat mengkhawatirkan Marquez Palatio. Oh ya, apa terlihat seperti itu? Mohon maaf, tapi ya. Xian tersenyum samar. Kalau begitu kau tak sepenuhnya salah. Bolehkah hamba tahu, apa yang membuat Anda begitu memperhatikannya? Xian menoleh, sejenak berpikir, lalu mengembalikan pertanyaan. Menurutmu, apa alasannya? Sang sekretaris tak berani menjawab. Tapi satu hal ia sadari. Mata keemasan Ratu Xian, Gilded Eyes of History, berkilau lebih terang dari biasanya. Atau mungkin, hanya ilusi dari seseorang yang melihat terlalu dalam. Hari setelah kembalinya Alon dari reruntuhan Malaka. Ini benar-benar hitam pekat. Ya, dan di dalam benda ini, ada naga itu, kan? Ya, lalu, kapan dia akan menetas? Pertanyaan Evan membuat Alon terdiam. Bahkan dia sendiri tak tahu kapan naga bayangan itu akan lahir. Kalau saja dia muncul dalam gamenya, mungkin aku bisa menebak. Meski telah menjelajahi dunia Psychedelia secara mendalam, tidak pernah sekalipun Alon menemukan atau mendengar tentang Shadow Dragon. Dengan kata lain, ia benar-benar buta soal ini. Menurutmu, Serikat Informasi tahu sesuatu? Kurasa tidak. Itu bukan bidang mereka. Masa?
Mereka lebih fokus pada rumor terkini dan isu duniawi. Bukan pada hal seperti mitos kuno. Kecuali, si naga ini tiba-tiba muncul dalam gosip terbaru. Mendengar itu, Alon merenung sejenak, sebelum sebuah nama muncul di benaknya. "Ah, kau terpikir seseorang." Alon mengangguk. "Ya, seseorang yang mungkin tahu." "Siapa?" Rin. Evan tampak kebingungan, tapi Alon, yang tahu tentang perpustakaan abadi, yakin bahwa Rin mungkin tahu sesuatu. Dia menyimpan hampir semua informasi yang tidak terlarang. Mungkin, dia tahu. Alon pun berdiri. "Marquez, mau kemana?" "Ke tujuan berikutnya." "Apa?" "Kita baru saja kembali kemarin." "Nggak istirahat dulu?" Tentu saja Evan terkejut. Alon terlihat sangat kelelahan kemarin. Tapi Alon tetap pada pendiriannya. "Aku ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin." "Kenapa?" "Karena aku ingin istirahat. Tempat ini terlalu lembab." "Ah, ya juga sih. Kau memang benci tempat lembab." "Ya. Tidak nyaman untuk beristirahat di sini." Bagi Alon, kelembapan adalah musuh utamanya. Ia bisa tidur di gurun atau pelabuhan berisik, tapi hutan lembab. Tidak. Harus selesai cepat dan keluar dari tempat ini. Saat ia sedang bersiap, terdengar ketukan di pintu. "Marquez, Anda ada di dalam." "Lian." "Ya, Tuan." Gadis penyihir itu datang menemui Alon. "Tidurmu nyenyak." "Ya, berkat Anda." Lian tersenyum malu. Alon bertanya, "Ada apa?" "Aku hanya ingin berpamitan. Aku akan kembali. Secepat ini." "Ya, melihat kejadian kemarin, sepertinya ini waktu terbaik untuk pergi." Alon mengangguk paham. Rasanya memang sudah tak memungkinkan melanjutkan ekspedisi. Itu masuk akal. Juga, ada aktivitas aneh di dekat menara sihir. Jadi aku harus kembali secepatnya. "Begitu. Semoga perjalananmu aman. Kita bertemu lagi nanti." Wajah Lian langsung cerah. "Aku sangat menantikannya." "Oh, dan, lain kali, bolehkah kita makan bersama?" "Makan? Ya. Sebagai rasa terima kasih karena Anda telah menyelamatkanku." Alon berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, baiklah. Pastikan mampir ke Menara Merah." "Ya. Akan kulakukan." Lian membungkuk dalam, lalu pergi. Evan mengamati sambil berkomentar. Dia jauh lebih ramah dari sebelumnya. "Begitukah? Itu pasti karena sihirmu yang luar biasa." "Topik itu lagi. Bukan cuma topik. Itu sungguh luar biasa." Alon hanya tersenyum kecil. "Katakan saja begitu." Ia kembali bersiap. Di tengah itu, satu pikiran melintas. Apa benar sihirmu itu sekeren itu? Setelah persiapan selesai, Alon meninggalkan Evan di belakang untuk menjaga telur naga di Hermit's Hideout. Evan, yang mendapat tugas penting, tersenyum lebar, tampak penuh semangat. Alon hanya bisa tertawa kecil sebelum melangkah ke arah timur laut, menuju zona Selvanus. Di zona Selvanus, wilayah itu terkenal berbahaya. Dihuni oleh berbagai monster mutan, tak seorang pun penyihir biasa yang berani masuk. Namun Alon merasa tenang, berkat berkah Imariana. Di perbatasan zona, ia tiba di depan patung raksasa yang tertutup lumut. Wujudnya seperti dewi tak dikenal. Alon mendekat. Ia merapatkan kedua tangan, menundukkan kepala, lalu berdoa. "Wahai Dewi Imariana, berikanlah aku penglihatan untuk menjelajahi hutan ini. Sebagai gantinya, akan kuberikan persembahan yang layak untukmu." Cahaya lembut memancar dari patung itu, mengalir ke tubuh Alon. Ia tersenyum puas. Dengan berkah ini, monster tak akan menyerangnya kecuali dia menyerang lebih dulu. Hukumannya juga ringan.
Aku hanya harus mengumpulkan benda-benda di hutan ini sebagai persembahan. Menurut legenda, semua benda di Selvanus dianggap milik Dewi. Dengan langkah santai, Alon pun melanjutkan perjalanannya, sesekali mengingat satu nama. Deus belum kembali kemarin, tapi dia tak akan mati semudah itu. Kalau tidak masuk ke wilayah 100 hantu, Deus pasti baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Alon melihat sebuah pohon raksasa bercabang kembar yang menjadi penanda jalur. Dari sini, belok kanan. Ia berbelok, berjalan santai. Hingga ia tiba di depan pemandangan yang membuatnya tertegun. Tumpukan bangkai monster, setinggi pepohonan, mengelilingi Hermit's Hideout. Bukan monster sembarangan. Ada kadal raksasa yang bisa menghancurkan desa, dan mutasi berbahaya lainnya. Saat ia masih menatap tak percaya, terdengar suara. Ah! Alon menoleh. Seorang pria parubaya berdiri, mengenakan jubah biru terang, begitu mencolok di tengah hutan. Wajah pria itu ramah dan bersahabat, tapi tak menyembunyikan auranya yang kuat. Masuk sendirian ke hutan seperti ini. Kau pasti percaya diri dengan kemampuanmu. Alon, waspada, bertanya. Kau yang melakukan semua ini. Betul. Tadinya aku hanya ingin menyelidiki, tapi monster-monster ini terus menggangguku. Ia menunjuk tumpukan bangkai. Kukira, kalau ditumpuk begini, mereka akan menjauh, kecuali serangga. Alon langsung tahu, pria ini bukan orang biasa. Boleh aku tahu siapa Anda? Celaim Mikardo. Celaim Mikardo. Alon terdiam, lalu wajahnya berubah kaget. Master Menara Biru. Benar, meskipun muridku yang sekarang menangani sebagian besar urusan, jawab Celaim sambil tertawa lebar. Lalu ia menatap Alon. Kalau kau siapa? Maaf baru memperkenalkan diri. Aku Alon Palatio. Alon Palatio. Sang Marques Palatio. Ya. Celaim tersenyum semakin cerah, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Alon, entah kenapa, merasa merinding. Ngomong-ngomong, kau kesini untuk apa? Ada urusan di tempat itu, jawab Alon, menunjuk ke arah Hermit's Hideout. Tempat itu. Hermit's Hideout. Ya, menarik. Celaim mendekat, tampak ingin tahu. Kau mau mengeksplorasi? Tidak. Aku ingin mengambil sesuatu di dalam. Celaim agak terkejut. Jadi bukan untuk meneliti, tapi mengambil sesuatu. Betul. Celaim merenung sejenak, lalu menasihati. Kalau begitu, izinkan aku memberi saran. Silakan, pulanglah sekarang. Itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Nada Celaim bukan merendahkan. Ia berkata karena ia menghormati penyihir, dan tahu betapa sulitnya tempat itu. Lapisan pelindung dasarnya saja berlapis 3. Untuk masuk, kau harus membalik semua segel sihir, dan itu baru gerbang pertama. Celaim butuh setahun penuh hanya untuk membuka gerbang pertama. Aku butuh 1 tahun untuk membuka 1 gerbang, katanya. Tapi aku tetap ingin mencobanya. Celaim mendesah, tapi diam-diam menyukai tekad Alon. Penyihir sejati memang begini, tak gentar mengejar pengetahuan. Ia memutuskan untuk mendukung Alon seperti menyaksikan junior berbakat menantang apa yang pernah ia hadapi. 30 detik kemudian, gemuruh. Suara keras menggema. Gerbang pertama Hermit's Hideout, atau persembunyian Hermit, mulai terbuka. Apa? Celaim melongo. Matanya membesar. Bagaimana mungkin? Celaim Mikardo, sang Master Menara Biru, seorang penyihir tingkat ke-8 yang bisa mengendalikan Origin, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Dia membukanya. Bagaimana bisa? Meski berkedip beberapa kali, pemandangan di hadapannya tetap tak berubah. Marques Alon Palatio baru saja membuka gerbang pertama Hermit's Hideout,
Gerbang yang telah menghabiskan 2 tahun Celaim untuk ditembus, hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Sekarang, Marquez itu sudah melangkah masuk melewati penghalang. Celaim sempat terpaku, lalu buru-buru menyusul hingga berdiri tepat di hadapan penghalang pertama yang kini terbuka. Bagi mata awam, penghalang itu mungkin tampak seperti tembok biasa. Tapi mata Celaim yang terlatih tahu betul kompleksitas luar biasa yang tersembunyi di baliknya. Metodenya sama persis denganku. Alon membuka gerbang itu dengan metode yang sama, cara yang Celaim temukan setelah setahun penuh riset dan percobaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Celaim benar-benar bingung. Rasa penasaran yang awalnya kecil kini membuncah. Ia pun mengikuti Alon yang kini berdiri di depan penghalang kedua. Penghalang kedua, yang mustahil. Celaim tidak pernah berhasil membuka penghalang kedua. Bahkan ia meragukan apakah bisa dibuka sama sekali. Tampilannya sederhana, seperti tembok biasa. Tapi dengan mata tingkat 8, Celaim bisa melihat ribuan lingkaran sihir rumit yang saling tumpang tindih. Untuk membuka ini, harus menemukan satu lingkaran kunci, di antara ribuan. Satu kesalahan bisa membuat semua usaha sia-sia. Butuh waktu puluhan tahun jika dilakukan satu persatu. Celaim sempat putus asa, tapi kini, ia melihat Alon berdiri di sana, tampak merenung diam. Celaim menahan diri untuk tidak bicara. Ia memilih mengamati, ingin tahu sejauh mana Alon bisa melangkah. Ia menilai Alon sebagai penyihir kelas bawah, mananya rendah, belum mencapai tingkatan keempat, dan bahkan belum membangkitkan mata dalam. Bahkan Celaim sempat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilihat Penia darinya. Namun kini, ia diam-diam menanti keajaiban kedua. Alon, si pemilik jawaban. Sementara itu, Alon menyadari sorotan Celaim di belakangnya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Oh benar, katanya dia butuh setahun membuka gerbang pertama. Alon tidak menganggap Celaim bodoh. Sebaliknya, ia mengakui Celaim luar biasa. Bahkan menurut informasi dalam game, 12 penyihir tier 7 saja tak mampu membuka gerbang ini dalam setengah tahun. Celaim melakukannya sendiri, itu adalah prestasi luar biasa. Namun, Alon membuka gerbang pertama hanya karena dia tahu jawabannya. Dan gerbang kedua, ia juga tahu jawabannya. Kuncinya adalah lingkaran sihir kelima dari pojok kanan atas. Namun tekanan dari tatapan Celaim membuat Alon ragu untuk segera membuka. Kalau aku langsung buka lagi, dia akan sadar bahwa semua usahanya itu sia-sia. Alon tak berkewajiban mempertimbangkan perasaan Celaim, tapi sebagai sesama penyihir, dia tahu bagaimana sakitnya menyadari hasil kerja keras bertahun-tahun ternyata tak berarti apa-apa. Apa aku harus pura-pura menggunakan sihir? Setidaknya supaya dia merasa sedikit lebih baik. Celaim, salah tafsir. Celaim mengira Alon kesulitan membuka penghalang kedua. Mungkin gerbang kedua ini memang terlalu sulit baginya. Mata Celaim yang semula penuh harap mulai kehilangan sinarnya. Namun, Alon menghela napas dan membentuk segel dengan tangannya. Celaim langsung tertarik. Ia belum pernah melihat sihir primitif dari dekat, dan ini menjadi momen pertama. Sebuah bola kecil terbentuk di antara ibu jari dan telunjuk Alon, sambil ia melantunkan mantra perlahan. Celaim merasakan sesuatu yang tidak wajar. Apa ini? Naluri Celaim berteriak bahaya. Ia spontan mulai membentuk sihir pertahanan. Tapi, ia membeku. Di belakang Alon, muncul dua mata raksasa yang mengambang di udara, terbuka lebar dan mengamatinya langsung. Celaim tahu, jika ia mencoba memahami apa itu, ia akan mati. Namun matanya, yang telah mencapai tingkat 8, terus menganalisis secara naluriah. Dan kemudian, dunia sekitarnya menjadi gelap.
Dalam pandangannya, muncul lingkaran kehampaan, disertai dengan pupil pucat yang berkedip dari dalam kegelapan. Lalu, ia melihat satu mata raksasa, entitas luar nalar yang membuat dirinya terasa seperti debu. Aku akan mati. Pikiran Celaim kosong sejenak. Kugugugung. Suara keras memecah lamunannya. Celaim membuka mata. Gerbang kedua kini terbuka perlahan. Dan di balik gerbang itu, berdiri Alon, menatapnya datar, tanpa emosi. Celaim mengeluarkan tawa kecil. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Bahkan meski momen itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik, mana Celaim kini berantakan, dan tangannya bergetar saat mencoba mengaktifkan sihir. Namun dia masih tertawa. Rasa ingin tahu seorang penyihir. Celaim tertawa, bahkan di ambang kematian. Karena rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut. Penasaran yang telah membawanya menjadi master menara biru, dan kini, aku harus mendekatinya. Ia melihat Alon seperti buku misterius yang belum terbuka. Dan Celaim ingin membacanya. Penia. Baru sekarang Celaim memahami kenapa murid sombongnya itu begitu kagum pada Alon. Dan, sebuah ide gila muncul di benaknya. Kalau begitu, bukankah lebih mudah kalau dia jadi menantuku? Tak jelas apakah ia memikirkan Penia atau dirinya sendiri. Yang pasti, akan kubuat ini berhasil. Celaim kini menatap Alon dengan tekad menyala-nyala. Alon merasa tak enak. Kenapa perasaanku tidak enak? Ya. Alon melihat ekspresi Celaim yang semakin tidak wajar, penuh tawa dan sorot mata yang terlalu antusias. Ada yang aneh, sangat aneh. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan Alon bisa merasakannya. Di dalam ruang suci Hermit's Hideout. Setelah melewati gerbang kedua, Alon melangkah ke dalam ruangan suci. Tempat itu sederhana, seperti rumah tua dalam gua, dengan penerangan minim. Tapi Alon tidak datang untuk melihat pemandangan. Ia langsung menuju meja tua di sudut ruangan, dan di sana, ia mengambil gelang putih, White Hand of the Wanderer. Ia menyimpannya dengan hati-hati dan tersenyum tipis. Lalu, ia melihat sehelai perkamen di atas meja. Bertuliskan bahasa kuno. Kepada penyihir setengah hati yang menolak kompromi, yang tidak melupakan kata-kata terlupakan, kutinggalkan warisanku. Kalimat itu terdengar familiar. Hampir sama dengan pesan dari saat ia menemukan Egg of the Shadow Dragon. Ia memandangi perkamen itu sejenak, lalu meletakkannya kembali. Saat ia berbalik, ia melihat Celaim masih tersenyum lebar, membuatnya sedikit bergidik. Aku sudah mengambil apa yang kubutuhkan. Kalau ada yang Anda inginkan, Master Menara Biru, silakan ambil. Celaim berjalan ke meja, melihat-lihat. Ia menemukan perkamen tadi, dan meski tak bisa membacanya, ia menyimpannya diam-diam. Ia tak bertanya, karena Celaim menganggap Alon sengaja membiarkannya tertinggal, seperti pesan tak langsung agar tidak mengusik. Dia ingin aku menyimpannya, baiklah. Namun pikiran Celaim hanya satu. Aku ingin berbicara dengannya soal sihir. Ia sudah punya rencana. Harus ada cara untuk mendekatinya. Dan di luar dugaan, cara itu mungkin adalah menjadikannya menantu. Alon tak tahu apa yang menantinya. Tapi ia tahu satu hal. Celaim Mikardo berbahaya. Bukan karena kekuatannya, tapi karena antusiasmenya. Sebelum malam benar-benar larut, Alon dan Celaim Mikardo kembali ke perkemahan. Sejak Hermit's Hideout terbuka dan rahasianya terungkap, Celaim tak lagi punya alasan untuk tinggal di sana. Kau bertanya soal cara naik ke tingkat berikutnya. Benar. Kukira tempat itu menyimpan jawabannya. Mereka berjalan berdampingan,
membahas sihir dan tingkatan. Chelaim mengungkapkan pendapatnya dengan tenang. Kurasa, tak ada lagi tingkatan setelah tingkat 8. Menurut sistem sihir Psychedelia, seorang penyihir yang bisa menggunakan origin magic telah mencapai puncak pada tingkat ke-8. Begitu, ya. Meski terdengar mengecewakan, Chelaim tak tampak kecewa. Ia justru senang karena belajar banyak dari lingkaran sihir di gerbang pertama. Alon hanya mengangguk pelan. Namun, pikirannya tak diam. Tapi, hanya karena sistem tidak menyebutkan tingkatan ke-9, bukan berarti itu tak ada, kan? Lalu ingatannya beralih pada cerita asli Psychedelia. Tunggu, apa Chelaim Mikardo pernah muncul di cerita aslinya? Ia merenung keras. Bahkan saat Penia muncul dalam kondisi histeris di kisah asli, nama Chelaim tak pernah disebut. Alon yakin, pria ini bukan bagian dari cerita asli. Tentang kunci gerbang kedua, Chelaim lalu bertanya, setengah berhati-hati. Boleh aku tahu bagaimana kau menemukan kunci gerbang kedua? Alon menolak dengan sopan namun tegas. Maaf, itu tidak bisa ku beritahu. Etika dunia penyihir menyatakan bahwa rahasia sihir pribadi tak boleh diungkap kecuali melalui hierarki resmi. Alon memanfaatkannya sebagai alasan. Chelaim hanya tertawa ringan. Haha, maaf. Rasa penasaranku memang selalu berlebihan. Mungkin kalau kita lebih dekat, kau akan mau berbagi nanti. Alon mengerutkan dahi mendengar kata lebih dekat. Tapi Chelaim tidak menjelaskan lebih lanjut. Sampai jumpa. Sesampainya di perkemahan, Chelaim pamit. Aku pergi dulu. Bahkan dua tubuh pun rasanya tak cukup untuk semua tugasku. Sampai jumpa. Setelah ia pergi, Alon menarik napas panjang. Ada aura aneh setiap kali berada di dekat Chelaim, entah kenapa. Itu tugas kedua. Sekarang tinggal tugas terakhir. Ia kembali ke penginapan, memutar cincin pemberian Heinkel, bersiap untuk tujuan utamanya, menghadapi Forgotten One. Di penginapan, pertemuan tak terduga. Selamat datang kembali, Tuan. Alon disambut oleh Deus, yang membungkuk sopan. Namun satu sosok lain berdiri di sana, tinggi dan kasar. Jadi, kau ini Marques Palatio. Alon langsung tahu siapa dia, Reinhardt, pendekar pedang terbesar Caliban. Tinggi sekali, jelas lebih dari 2 meter. Penampilannya berantakan, dengan pakaian compang camping, wajah garang, seperti bandit. Tak mirip dengan versi elegan Reinhardt di game Psychedelia. Baru saja ia hendak menyombong, sebuah tamparan keras menghantam tengkuknya. Jaga sikapmu, kata Deus datar. Reinhardt marah, tapi Deus tenang, dan mereka saling membalas dengan nada sarkastik. Kau boleh bicara kasar, kalau bisa mengalahkanku. Reinhardt langsung diam. Dengan terpaksa, ia menyapa Alon. Maaf atas sikap kasarku, Marques Palatio. Tidak masalah, jawab Alon santai. Ini aneh. Reinhardt seharusnya tak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Namun Alon mengabaikan dan mengajak mereka beristirahat. Pagi setelahnya, gerbang menuju timur. Keesokan paginya, hujan gerimis menyambut mereka. Saat sarapan, Deus menjelaskan tentang latihan Reinhardt di hutan liar. Dia menghabiskan waktu di daerah Selvanus, dan sempat masuk zona utara. Zona utara, wilayah 100 hantu. Tempat itu bahkan menakutkan bagi Deus sendiri. Tapi Reinhardt memang beda. Ia selamat, meski sebagian besar waktunya dihabiskan di Selvanus. Alon lalu memuji Deus. Kau hebat. Terima kasih, tuanku. Setelah makan, Alon bertanya. Deus, kau kembali ke Caliban sekarang? Tidak, aku akan ikut dengan Anda. Aku memang berencana mengajakmu. Percakapan itu membuat Reinhardt menyela.
Lalu aku disuruh menunggu di sini. Ikut. Kenapa aku harus ikut? Agar kau tidak kabur lagi. Reinhardt terdiam. Alasan kepergiannya ke hutan ternyata karena tidak mau memanggil Deus dengan sebutan kakak. Benar-benar kekanak-kanakan. Alon menahan tawa saat menyaksikan interaksi aneh itu. Menuju suku ular petir. Tujuan kita adalah suku ular petir di timur. Reinhardt langsung memprotes. Apa kau tahu siapa yang tinggal di sana? Mereka menolak semua outsider. Aku tahu. Reinhardt mengangkat alis, hendak bicara kasar lagi. Smack. Tamparan dari Deus. Jaga sikapmu. Kau ingin mati. Kalau mau, silakan coba. Alon hanya menghela napas. Ia sudah tahu reaksi ini akan muncul. Di dunia asli Psychedelia, suku ular petir adalah musuh yang sangat berbahaya. Setiap anggota suku memiliki kekuatan setara kesatria elit, dan mereka bisa melipat gandakan kekuatan mereka di hutan. Belum lagi kutukan mereka, belasan debuff akan aktif hanya karena menunjukkan permusuhan. Tapi Alon tidak gentar. Karena yang ia incar bukan sekadar suku itu, melainkan sosok tertinggi yang mereka anggap dewa. Pertemuan pertama, penjaga ular petir. Beberapa jam kemudian, mereka memasuki wilayah timur. Kabut lembab, pepohonan tebal, dan atmosfer magis terasa menggantung di udara. Tiba-tiba, muncul sekelompok individu bertopeng, mengenakan jubah kulit hewan putih, seolah-olah mereka muncul dari kabut. Kita sudah terkena kutukan mereka, gumam Reinhardt. Tubuhnya terasa berat, seakan bergerak di dalam air. Ini tanah ular biru. Tinggalkan tempat ini, kata salah satu bertopeng, suaranya berat dan tegas. Topeng bertanduk 4 itu menandakan status pemimpin patroli. Orang ini bukan Sword Master, tapi hampir setara. Reinhardt terkesima. Kami datang untuk bertemu pemimpinmu, ucap Alon dengan tenang. Kau berani abaikan peringatanku. Seketika, salah satu anggota suku melompat maju. Pedang tajamnya meluncur cepat ke arah Alon. Krek, semua berhenti. Pedang itu membeku. Udara berubah menjadi es. Embun di dedaunan berubah menjadi kristal. Hujan berubah menjadi salju halus. Semuanya membeku. Bahkan tangan sang penyerang kini diselimuti lapisan es tebal. Reinhardt terpaku. Di balik punggung Alon, 2 mata bercahaya muncul di kehampaan. Menatap kosong, tajam, memancarkan aura penolakan terhadap eksistensi itu sendiri. Itu bukan sekadar kekuatan. Itu kehadiran ilahi. Dan Reinhardt mengenali siluet itu. Aku pernah melihatnya, setahun lalu, ketika aku melarikan diri. Dulu, saat ia berani masuk wilayah 100 hantu, ia menemukan patung raksasa duduk di atas batu, terpahat di dinding tebing. Itu dia. Kini, sosok Alon berdiri di depannya, dengan mata mengerikan dan mantel berbulu yang melambai tertiup angin. Dia adalah patung itu. Kantor Adipati Komalon. Gagal, katamu. Dan Markis Palatio mengambil telur roh naga. Ya, jawab sang Dark Elf dengan tenang. Adipati Komalon menyandarkan tubuhnya, menghela napas sambil tertawa hambar. Markis Palatio. Apa yang dia lakukan di tempat telur roh naga disimpan? Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi sepertinya ia datang atas permintaan seseorang. Permintaan? Dari siapa? Tidak ada jawaban. Komalon menghela napas, kecewa. Diam sejenak, lalu meletakkan pena bulunya dan mengalihkan fokus. Bagaimana dengan persiapan lainnya? Semua berjalan lancar, kecuali telur roh naga. Subjek percobaan menunjukkan hasil sesuai harapan. Pastikan semuanya disiapkan sempurna. Baik. Dan mengenai Markis Palatio, ia terdiam.
Wajahnya gelap, pikirannya berat. Apa kita perlu merebut kembali telurnya? Dark Elf itu bertanya hati-hati, namun Komalon menggeleng. Tidak. Sekarang telur itu tak lagi penting. Kebangkitannya sudah gagal. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Kirim subjek percobaan untuk menyingkirkannya. Benar, mereka tak dibutuhkan lagi. Dan bila dalam prosesnya kita bisa mengukur kekuatan Sang Markis, itu akan sangat menguntungkan. Dark Elf itu membungkuk dalam, lalu menghilang dalam bayangan. Adipati Komalon menatap ruang kosong sambil bergumam lirih. Bagaimana bisa dia berhasil membawa pergi telur itu? Wajahnya mencerminkan kegelisahan yang jarang tampak. Ia menarik napas dalam-dalam. Semua ini demi tujuan yang lebih besar. Kalimat itu diucapkannya lagi, mantra yang ia ulang ribuan kali demi menenangkan diri. Kembali ke hutan timur, dalam hati Reinhardt. Reinhardt sadar, ia mungkin keliru. Apa itu hanya kebetulan? Tidak mungkin punggung Markis Palatio mirip dengan patung batu itu. Patung raksasa yang ia lihat setahun lalu, di wilayah 100 hantu. Dan sekarang, sosok di depannya ini, terlalu mirip. Mantel hitam, mata yang satu hitam dan satu biru, kesamaan yang mencolok. Namun lamunannya buyar saat suara keras menggema. Bunuh penyusup. Seruan dari suku ular petir itu mengejutkannya. Reinhardt mengangkat pedang, siap bertarung. Tapi, ia tidak jadi bergerak. Semua prajurit suku yang tadinya siap menyerang mendadak kaku, tubuh mereka gemetar hebat. Reinhardt melihatnya. Benang-benang Zaan menyebar ke seluruh hutan seperti jaring laba-laba, mengikat setiap anggota suku. Hanya satu yang mencoba melawan, sang penjaga bertopeng yang pertama kali menyerang Alon. Namun, ia pun tak luput. Tubuhnya dibungkus utuh oleh benang Zaan, hanya wajahnya yang terlihat. Seolah tinggal satu tekanan lagi akan membuatnya menjadi gumpalan daging tak bernyawa. Dan Deus menatapnya tanpa emosi, tatapan sedingin kematian itu jelas dirasakan oleh semua yang ada di sana. Bukan pedang Caliban, itu kekuatan Markis Palatio sendiri. Reinhardt mulai sadar, lagi-lagi Deus telah melampaui dirinya. Ia bergumam dalam hati, tak bisa menyembunyikan rasa iri yang perlahan menyelinap. Alon, sementara itu, hanya memandangi benang-benang yang berkilau. Aku bisa saja membekukan mereka seperti tadi. Tapi dengan Deus di sini, semuanya jadi lebih mudah. Namun satu hal membuat Alon cemas. Benang Zaan itu terlihat seperti teknik yang Deus gunakan saat bangkit sebagai perwujudan dosa besar. Tidak, jangan terburu-buru menyimpulkan. Alon melirik Deus. Haruskah mereka kubunuh, Markis? Tanya Deus dingin. Tidak. Jawaban itu keluar cepat. Tapi dalam hati, Alon tak yakin, apakah harus lega atau justru khawatir. Ini bisa saja kekuatan alami seorang Swordmaster. Tapi, bila ini benar-benar berkaitan dengan kebangkitannya. Ia menggeleng pelan, menepis pikiran buruk, lalu menatap prajurit suku yang terikat kuat di hadapannya. Mereka tak biasanya menyerang secepat ini. Ada yang aneh. Tapi ketika ia mengamati mereka, satu frase muncul dalam benaknya. Ia maju satu langkah, lalu berkata, "Aku akan datang ke tempat dangkal di bawah langit. Sambutlah fajar dengan sukacita, seperti aku menyambutnya bersamamu." Kalimat aneh dan puitis itu membuat semua orang, termasuk Evan, Deus, dan Reinhardt, kebingungan. Namun, sang prajurit bertopeng membeku. Mata di balik topeng memancarkan keterkejutan luar biasa. "Bagaimana? Kau tahu kata-kata itu? Cukupkah itu untuk memberiku audiensi dengan kepala suku kalian?" Trik ini bukanlah kebetulan. Alon mengingatnya dari game,
saat seorang NPC menggunakan kalimat itu untuk membuka kunci alur cerita suku ular petir. Beberapa saat kemudian, ikuti aku. Desa suku ular petir. Memasuki desa suku itu, Alon tak bisa menahan rasa kagumnya. Meski ia telah melihat gambarnya berkali-kali, berada langsung di tempat itu membuat suasana terasa jauh berbeda. Desa itu dibangun di atas reruntuhan kuno, dengan rumah-rumah yang sebagian berada dalam pohon, dan lainnya di dalam puing yang dipugar. Tatapan penuh kecurigaan datang dari para anggota suku. Namun rombongan Alon terus berjalan sampai mereka sampai di sebuah kuil besar di tengah desa. Bangunannya tidak seperti kuil biasa, tapi seolah menyatu dengan alam. Prajurit bertanduk 4 menunjuk ke arah dalam kuil. Ikuti aku. Di dalam kuil, mereka dibawa ke sebuah tenda besar. Seorang pria tua berjubah bulu putih duduk tenang di sana. Bukan kepala suku yang aku ingat dari game. Meski penuh keriput, mata pria itu tajam dan berwibawa. Kau ingin bertemu denganku? Tanyanya. Benar, jawab Alon. Namaku Ashgul, yang disebut bijak suku ular petir. Aku Markis Palatio. Mereka saling membungkuk penuh hormat. Tunjukkan hormat kalian juga, perintah Ashgul. Prajurit bertopeng dari tadi pun membuka topengnya. Alon sempat terkejut. Seorang wanita. Paras muda dan tajam. Lalu wanita itu memperkenalkan diri. Aku adalah Swift Circle. Alon menegang. Ia tahu nama itu, dalam game. Dialah yang nantinya menjadi kepala suku ular petir. Lalu, untuk apa kau mencariku, Markis Palatio? Tanya Ashgul. Alon terdiam, memikirkan kata-kata yang tepat. Tapi tak lama kemudian, ia menatap lurus ke mata sang bijak. Alasanku datang ke suku ular petir adalah untuk menaklukkan dewa yang kalian agungkan, Basiliora si penerima. Semua orang membisu. Mata-mata terbelalak, dan keheningan menggantung di udara. Alon tak mundur selangkah pun. Kata-kata Alon seakan menghentikan napas semua orang yang ada di dalam tenda suci suku ular petir. Bahkan sang bijak Ashgul, meskipun wajahnya sudah dipenuhi kerutan usia, terdiam terpaku. Circle pun tak kalah kaget, meski tetap waspada menatap Alon seperti sedang menilai apakah pria itu benar-benar waras. Di sudut ruangan, Evan yang sedang memperhatikan topeng raksasa langsung membeku, dan Reinhardt yang sebelumnya bersikap acuh pun membelalak tak percaya. Apa yang baru saja dia katakan? Kalimat yang keluar dari mulut Alon barusan, bahwa ia akan menaklukkan Basiliora, dewa suku mereka, terdengar seperti lelucon yang terlalu buruk untuk ditertawakan. Reinhardt, meski penampilannya sekarang lusuh karena hidup di hutan dan berpindah-pindah kamp, tahu siapa Basiliora itu. Basiliora, ular raksasa yang tak hanya menguasai wilayah timur, tapi juga didewakan oleh suku ular petir. Selama ini, banyak ekspedisi memilih tidak mengusik suku itu, karena keberadaan Basiliora yang menjadi pelindung mereka, atau begitulah yang diyakini. Namun sekarang, seorang bangsawan asing berdiri tepat di hadapan mereka dan menyatakan niatnya untuk menundukkan dewa mereka. Apa dia gila? Pikir Reinhardt sambil menatap Alon tak percaya. Ashgul pun akhirnya bersuara, wajahnya keras dan dingin. Kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan, bahkan oleh tamu seagung Anda. Namun Alon tetap tenang. Ia sudah mempersiapkan kalimat ini. Lalu, apakah kalian akan terus hidup seperti ini? Apa maksudmu? Terus-menerus mengorbankan rakyatmu sendiri untuk makhluk yang kalian sembah. Reaksi Ashgul spontan, wajahnya terkejut, mata membelalak. Dia tahu. Ia tahu apa yang telah mereka lakukan. Alon menatap lurus, tak memberi celah. Ingatlah ini, Ashgul. Tuhan yang kalian sembah tidak akan pernah puas sampai suku ular petir benar-benar punah. Ashgul mencoba membantah,
namun suara Alon datang lebih cepat. Kau tahu itu. Dalam hatimu, kau sudah lama tahu. Jika suku ular petir membantuku, aku akan menghentikannya untuk kalian. Ashgul terdiam. Suasana menjadi sunyi. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Kata-kata Alon menusuk seperti pisau, tajam dan menyakitkan, namun tak bisa disangkal. Setelah beberapa lama, Ashgul berkata pelan. Berikan aku 1 hari untuk memikirkannya. Aku akan menunggu, jawab Alon. Pertemuan itu pun berakhir. Saat ia keluar dari kuil bersama rombongannya, Alon sempat menoleh. Mata Sirkal bergetar hebat, seperti menahan sesuatu yang ingin ia teriakkan. Kediaman tamu, beberapa saat kemudian. Markis, apa yang kau pikirkan? Kau sungguh-sungguh akan menaklukkan Basiliora? Ya, tunggu, kau serius? Alon menatap Evan tanpa ragu. Suku ular petir mungkin akan menerima usulku. Kenapa kau yakin begitu? Karena mereka mungkin sudah tak ingin mengorbankan rakyatnya lagi. Evan mendecak pelan. Jadi benar. Semua ini soal pengorbanan itu. Benar. Evan mengangguk, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Tapi, mereka tidak akan semudah itu menerima rencanamu. Bagi mereka, pengorbanan mungkin sudah jadi budaya. Namun Alon menyangkal. Suku ular petir bukan suku barbar. Mereka dipaksa melakukan itu. Dipaksa. Reinhardt, yang selama ini diam, akhirnya ikut berbicara. Mereka mungkin melakukannya karena takut. Jika tidak mengikuti, mereka mungkin dibinasakan. Alon menatap Reinhardt dengan kagum. Meskipun tampak seperti preman hutan, pemahaman pria itu tajam dan akurat. Benar. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Basiliora menjaga mereka tetap di sini. Jadi, dia mengurung mereka. Lebih dari itu, dia menghisap kekuatan dari kepercayaan mereka. Basiliora bukan sekadar dewa. Ia adalah makhluk rakus yang memanipulasi ketakutan menjadi kekuatan. Dan kepala suku tahu itu. Alon teringat suara pahit Sirkal saat menceritakan rahasia itu di dalam game, sebuah pengetahuan yang diturunkan secara diam-diam dari kepala suku sebelumnya. Kita tunggu saja, tutup Alon sambil duduk tenang. 3 jam kemudian, apakah benar-benar mungkin mengalahkan Basiliora? Alon menoleh dan menemukan Sirkal di hadapannya. Ia tidak menyangka keputusan akan datang sebegitu cepatnya. Ya, jawabnya tanpa ragu. Adikku adalah korban berikutnya. Dan semuanya jadi jelas. Itulah alasan keputusan suku itu datang begitu cepat. Jika kita bertindak sekarang, dia masih bisa diselamatkan. Tak mudah meyakinkan mereka, kan? Kepala suku dan aku memutuskan menanggung semua risikonya. Alon menatapnya lama, mempertimbangkan beban yang gadis itu tanggung. Namun ia segera menepis keraguan. Basiliora tidak akan membinasakan suku ini. Mereka terlalu berharga. Mungkin, kematian kepala suku dan Sirkal dianggap cukup. Tapi bagi Alon, gagal bukanlah pilihan. Kalau begitu, mari kita bicara soal rencananya. Kuil suku, puncak altar. Jenira, adik dari Sirkal, berdiri sendirian di atas kuil suci. Hari ini seharusnya menjadi hari peralihannya ke masa dewasa. Tapi bukan upacara yang menantinya, melainkan pengorbanan. Ia memandangi hujan yang turun deras, memegang apel di tangannya. Hadiah terakhir dari kakaknya. Apel itu diberikan dengan air mata untuk pertama kalinya. Namun Jenira tidak bisa memakannya. Jika aku memakannya, semuanya akan berakhir. Rasa takut membekukannya. Air matanya mulai jatuh. Lalu, tanah bergetar. Gugu-gugu. Ia melihatnya. Sesuatu yang sangat besar, melingkar di antara pepohonan dan merayap mendekati altar.
Basiliora, sang penerima. Dewa yang ditakuti dan disembah. Matanya besar, pupil reptilnya menatapnya seperti menilai potongan daging. Apel jatuh dari tangan Jenira. Aku ingin hidup, aku ingin hidup, aku ingin hidup. Namun, tidak ada yang datang. Basiliora membuka mulutnya, cukup besar untuk menelan rumah, siap menyambut korban selanjutnya. Tapi kemudian, Arctic Freeze. Suara terdengar. Dan semuanya membeku. Tanah, hujan, apel, udara itu sendiri. Dari sisi altar, seseorang melangkah naik. Wajahnya dingin, tak terganggu salju dan es yang melayang di sekitarnya. Di tangannya, ada massa besi berbentuk balok, dan sihir putih keabu-abuan berputar perlahan. Langkah demi langkah, ia menaiki altar. Bisikannya tak terdengar, namun krek, balok besi itu berubah bentuk, menjadi tombak raksasa. Mulut Basiliora hendak tertutup, namun tak bisa. Benang ungu bersinar, Zaan, mengunci rahangnya tetap terbuka. Tubuh raksasa itu menggeliat, gemuruh. Namun sosok pria itu tetap tenang. Ia melewati Jenira, berdiri tepat di depan Basiliora, lalu mengangkat tangan. Jarinya membentuk pistol, lalu ia berbisik. Pers, boom, petir menyambar, tombak besi melesat dan menusuk rahang atas Basiliora, menembus keluar dengan dentuman menggelegar. Dewa itu terhuyung, mengerang, dan tumbang. Basiliora dikalahkan. Jenira, yang masih berdiri membeku, hanya bisa menatap kosong pria itu, pria yang telah mengalahkan Tuhan. Jeritan mengerikan dari makhluk ilahi yang jatuh menghantam bumi menggema membelah rimba. Basiliora, sang receiver, merintih dalam kemarahan dan kesakitan, tubuhnya yang sebesar gunung menggeliat, menciptakan gelombang tanah yang menggulung pepohonan. Namun, pria yang telah meruntuhkannya, Markis Alon Palatio, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Di dekatnya, Jenira, yang sedari tadi membeku karena ketakutan, akhirnya mendengar suara itu. Sadarlah. Gadis itu terhenyak. Suara Alon bagai gemuruh dari langit yang memanggil kembali jiwanya ke tubuh. Kau bisa berdiri. Ya. Kalau begitu, turunlah. Kakakmu sedang menunggumu. Tapi, kau... Alih-alih menjawab, Alon menunduk, mengambil apel beku yang sebelumnya jatuh dari tangan Jenira. Ia menyodorkannya pelan. Aku akan menyusul setelah membereskan ini. Lalu ia menoleh, seolah tak ada lagi yang perlu dikatakan. Jenira. Sirkal datang tergesa-gesa, peluh dan hujan bercampur di wajahnya. Ia langsung memeluk sang adik. Terima kasih banyak. Bawa dia turun, perintah Alon cepat. Tanpa menunggu reaksi, ia kembali menghadap ke sosok raksasa yang kini meraung di kejauhan. Astaga, ini bahkan lebih besar dari yang kuduga. Alon menelan ludah. Jika bukan karena Deus, mungkin ia dan Jenira sudah tinggal nama. Namun itu hanya pikiran sesaat. Ia segera mengeluarkan ramuan mana dari sabuk dan meminumnya cepat, menatap batang besi yang masih menancap di langit-langit mulut Basiliora. Fase pertama selesai. Sekarang bagian pentingnya dimulai. Raungan makhluk itu kembali mengguncang tanah. Suaranya bukan hanya keras, tapi terasa menusuk saraf, seolah setiap tetes hujan mengirimkan sengatan ke seluruh tubuh. Dan kemudian, sebuah suara terdengar langsung dalam pikirannya. Siapa? Apa kau? Itu suara Basiliora. Parau, kasar, namun jelas, cerdas. Makhluk itu bukan sekadar binatang. Ia sadar, dan takut. Makhluk itu menggeliat dengan ganas, melilitkan tubuhnya kembali pada altar dan melonjak naik, menghancurkan sebagian besar struktur dengan kekuatannya. Namun, Zaan, benang-benang ungu itu menyala kembali,
menjalar dari tubuh Basiliora hingga ke tanah. Seketika tubuh sang receiver terhempas kembali ke tanah. "Kau pikir aku akan membiarkanmu mencapai Markis?" seru Deus sambil menghantam kepala Basiliora dengan hantaman telak. Dewa itu jatuh kembali, guncangannya seperti gempa bumi. Dari kejauhan, Reinhardt hanya bisa menatap tak percaya. Dia benar-benar gila. Sebelumnya, ia mengira semua rencana Alon hanyalah bualan orang ambisius. Tapi kini, dengan mata kepala sendiri, ia menyaksikan seorang manusia menjatuhkan dewa. Namun kemudian, itu Deus. Ia melihat Deus terlempar akibat sabetan ekor Basiliora. Tubuhnya menghancurkan pohon-pohon, meluncur seperti meteor jatuh. Pukulan sebesar itu, bahkan Swordmaster pun bisa mati seketika. Namun, Deus muncul kembali, nyaris tanpa luka, hanya tertutup lumpur. Dia menyelubungi tubuhnya dengan benang, melindungi dirinya di saat terakhir. Basiliora meraung dan kembali menyerang. Setiap gerakannya seperti bencana alam yang hidup. Tapi Deus tetap berdiri. Dengan benang Zaan, ia membungkus tubuhnya, mengikat pohon-pohon di sekitarnya menjadi perisai alami. Ia menahan serangan itu, lalu membalas dengan tebasan pedang, mengubah arah tubuh raksasa itu ke sisi tebing. Beruak, tubuh Basiliora menabrak tebing dengan kekuatan dahsyat. Tanah retak, burung-burung beterbangan. Reinhardt menelan ludah. Dia, sejauh ini. Namun saat Basiliora kembali mengamuk dan meluncur ke arah altar, Deus mulai terlihat lelah. Tes. Reinhardt pun melangkah maju. "Kukira aku menyimpan ini untuk terakhir." Dengan cepat, ia berdiri di depan Deus, menarik pedangnya. Teknik rahasia. Dengan energi penuh, ia mengangkat pedang tinggi dan menghantamkan ke tanah. Meteor Sword. Boom! Tanah hancur. Gravitasi di sekitarnya melonjak puluhan kali lipat. Hujan pun seolah berhenti di udara, tertahan oleh tekanan luar biasa. Tubuh Basiliora terbanting kembali ke tanah, terhenti total. Semuanya siap. Jalankan sesuai rencana. Suara Alon terdengar tenang, namun penuh makna. Ia menatap ke arah medan pertempuran. "Aku tidak pernah minta mereka sejauh ini." Ia hanya merancang agar Basiliora tertahan sekali atau dua kali. Tapi Deus dan Reinhardt membuktikan diri mereka lebih dari sekadar pelindung. Makhluk ini bukan dewa sejati, tapi kekuatan yang telah dipuja selama berabad-abad. Daya tahannya terhadap serangan manusia hampir absolut. Namun sekarang, semua tahapan sudah selesai. Sambil membentuk segel tangan, Alon memulai 3 tahap akhir. 1 titik. Untuk pemulihan mana. Setiap sihir besar menguras dirinya hampir habis. Ekspansi. Untuk memutus aliran kepercayaan dari suku kepada Basiliora, dan memberi waktu agar debuff ritual suku bekerja sepenuhnya. Getaran. Menggunakan artefak Necklace of the Aether, ia mengunci titik lemah Basiliora. Dan akhirnya, kehancuran. Boom! Altar hujan runtuh, menimbulkan gemuruh yang menelan seluruh lembah. Air bah muncul dari bawah altar, menyapu altar dan membanjiri setengah tubuh Basiliora. Splash! Makhluk itu menggeliat, tak mampu melarikan diri. Tubuhnya tertahan air, debuff, dan tombak petir yang masih menancap di langit-langit mulutnya. Tinggal 1 langkah lagi. Array of Thunder. Langit yang gelap meledak dalam kilatan cahaya. Dari bukit tinggi, Deus dan Reinhardt menyaksikan cahaya itu muncul. Langit abu-abu terbelah. Kilatan suci menembus badai seperti tombak para dewa. Apa itu? Reinhardt ternganga. Di belakang Alon, 2 mata bercahaya terbuka, seolah melubangi realitas itu sendiri. "Palatio," bisik Deus, menggenggam pedangnya. Lalu, petir surgawi jatuh dari langit,
menyambar ke titik di mana Basiliora terperangkap. Sinar putih murni membelah dunia. Segala daya telah dikerahkan. Segala siasat telah digunakan. Markis Alon Palatio berdiri di hadapan makhluk raksasa yang masih menggeliat di puing-puing altar Basiliora, sang receiver. Ia telah menghabiskan seluruh mana, mengaktifkan setiap sihir, menyusun segala bentuk taktik dan pengorbanan. Namun, ark, raungan menakutkan itu kembali terdengar. Basiliora masih hidup. Tubuhnya melintir dalam kemarahan, mengobrak-abrik altar yang sudah runtuh. Alon mengeklik lidahnya, namun wajahnya tetap tenang seperti biasa. Sudah kuduga, tidak akan semudah itu. Basiliora telah menerima kepercayaan penuh dari suku ular petir, mendapat status sebagai dewa penjaga. Maka tak mengherankan jika makhluk ini tak bisa dibunuh hanya dengan kekuatan manusia biasa. Namun Alon, bukan manusia biasa. Untung aku sendiri memiliki peringkat keilahian. Hanya dengan itu, ia bisa menyakiti entitas selevel Basiliora. Dan meski ia tidak mengerti mengapa ia memilikinya, hal itu tak penting. Yang penting, rencananya berhasil. Basiliora tidak tewas, tetapi telah dikalahkan dan dilemahkan. Dan itu sudah cukup. Pertarungan sebenarnya dimulai sekarang. Gemuruh mengguncang tanah saat Basiliora kembali menggeliat. Dengan gerakan hati-hati, Alon mengeluarkan sebuah cincin merah menyala dari saku dalamnya, Pak Ring of Kalguneas, pemberian Archmage Heinkel. Ia mengenakannya di jari tengah, menatap Basiliora yang terengah. Basiliora, penerima kekuatan. Kau punya dua pilihan. Bunuh aku. Hancurkan aku. Bunuh aku. Hancurkan aku. Makhluk itu meronta, bebatuan beterbangan. Alon tetap tenang. Pilihan pertama, jadilah pelayanku. Pilihan kedua, mati di sini. Pilihlah. Hah. Apa kau pikir aku akan merendahkan diriku untuk menjadi pelayanmu? Hanya karena kau berani dengan dukunganmu, jangan pernah berpikir sedetik pun aku akan melayani manusia biasa. Kalau begitu, pilihanmu hanya tinggal satu, mati. Lakukan saja, bunuh aku. Kehilangan kehormatanku karena kalah dari manusia. Jangan buat aku tertawa. Alon menghela napas pelan. Baiklah. Akan kutunjukkan sesuatu yang menarik. Omong kosong apa yang sedang kamu ucapkan sekarang? Opinimu tidak penting. Entah kau setuju atau menolak, kau tetap akan menjadi milikku. Dan dengan itu, ia mengangkat tangannya, mengarahkannya langsung pada makhluk itu. Demi perjanjian agung Kalguneas, aku mengklaim dominasi atas pihak yang kalah. Werak. Cincin itu meledak dalam cahaya merah menyala. Basiliora menjerit, tubuhnya mulai tersedot masuk ke dalam cincin. Apa? Apa ini? Tubuhnya yang kolosal hancur, menghilang secara perlahan, menyatu ke dalam artefak itu. Tanah runtuh, altar benar-benar lenyap ke dasar jurang. Alon menyipitkan mata, bibirnya membentuk senyum tipis nyaris tak terlihat. Sempurna. Semua sesuai rencana. Ia tidak pernah bermaksud bernegosiasi dengan Basiliora. Tawaran dua pilihan itu hanyalah untuk mendapat pengakuan kekalahan, syarat mutlak agar cincin Kalguneas dapat bekerja. Alon awalnya ingin menggunakan cincin itu untuk menjinakkan naga muda, bukan dewa ular. Namun seiring dengan kesadarannya akan status ilahi miliknya sendiri, ia mengubah target. Kini, Basiliora telah menjadi familiar miliknya. Ia menatap cincin yang kini berhias ukiran ular menyala merah. Ia rebah ke tanah. Langit yang dulu kelabu kini jernih, bertabur bintang. Berhasil, tubuhnya remuk. Tapi rasa puasnya menyelimuti seperti pelukan hangat. 3 hari kemudian, kepala suku ular petir, Ashgul, membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Terima kasih dari lubuk hati kami.
Alon hanya menggeleng pelan. Tak perlu berlebihan. Aku juga punya tujuan sendiri. Tidak, tetap saja kami berutang nyawa pada Anda. Berkat Anda, kami bebas dari cengkeraman Basiliora. Setelah perbincangan singkat, Alon berkata, "Aku akan tinggal 1 hari lagi. Kami akan pastikan kenyamanan Anda, seberapa lama pun Anda ingin tinggal." Namun dalam hatinya, Alon ingin segera pergi. Basiliora telah ditundukkan, tak ada lagi yang menahannya di rimba ini. Kecuali Reinhardt. Ia tidak bisa pergi begitu saja setelah pria itu menghadang Basiliora secara langsung. Deus sudah pulih, tapi Reinhardt. Ia hampir tak sadarkan diri selama 2 hari. Mungkin dia terlalu memaksakan teknik terakhirnya. "Ah, halo." Seseorang menyapanya. Seorang gadis muda, membungkuk dengan kikuk. Alon menatapnya sebentar lalu berkata, "Kau sudah baikan?" "Ya, kau cukup lama terkena hujan waktu itu." Gadis itu ragu menjawab. Tapi dari belakangnya, suara lain terdengar. "Dia baik-baik saja." Sirkal muncul, wajahnya penuh senyum. Ia memeluk adiknya dan kembali membungkuk. "Terima kasih banyak. Bukankah kau sudah mengucapkannya kemarin? Bahkan kalau aku mengucapkannya 100 kali pun, belum cukup untuk membalas jasamu." Sirkal kemudian menambahkan, "Malam ini kami akan mengadakan pesta. Untukmu." Alon menunduk pelan. Gadis-gadis itu berlalu, senyum dan tawa ringan mereka menggema. Dan untuk pertama kalinya, Alon tersenyum dalam hati. Namun jauh dari perayaan itu, di bagian lain hutan, mimpi buruk tengah terjadi. Eksperimen nomor 1, memuntahkan darah. Sekitarnya penuh dengan mayat para subjek eksperimen, makhluk buatan Duke Komalon yang masing-masing adalah pejuang hebat. Dan kini, mereka semua dibantai. Apa yang terjadi? Ia hanya mengingat 2 hal. Pertama, kepala subjek 3 meledak begitu mereka memutuskan untuk menyerang malam itu. Kedua, pemandangan mayat semua rekannya. Lalu, ia melihat sosok itu. Seorang gadis bertanduk 1. Dengan senyum puas, ia menatap eksperimen terakhir yang tersisa. Splash! Tendangan menghancurkan wajahnya. Kepala itu melayang dan jatuh, tak bernyawa. Sosok gadis itu berjalan tenang. Di sisinya muncul pria berkulit biru, tubuhnya 2 kali lipat lebih besar. "Bos, kenapa kau turun tangan sendiri? Cukup suruh anak buah saja, bukan? Lagi pengen aja. Lagi pengen." "Iya." Mata pria itu menatap ke desa suku ular petir. Tepat ke arah pesta. Ke arah 1 orang. "Bos. Apa? Boleh tanya sesuatu? Cepat. Apa istimewanya manusia itu, sampai kau turun tangan sendiri?" Gadis itu berpikir, lalu menjawab pelan. Oh, iya. Jawabannya, itu, iya. Justifikasi. Sang ratus-ratus iblis tersenyum. Dia, satu-satunya alasanku untuk bertindak dengan benar. Senyumnya melebar. Matanya menyala, misterius, mengancam, dan sangat tertarik.